Bayangkan ini sebentar. Selama lebih dari 1000 tahun, miliaran manusia dari berbagai penjuru bumi selalu menghadap ke satu titik yang sama ketika berdoa. Dari gurun Afrika, pegunungan Turki, hingga kota-kota modern di Amerika, arahnya tetap satu, Ka'bah. Selama ini kebanyakan orang menganggap itu murni urusan iman, tapi beberapa tahun terakhir, sejumlah peneliti mulai melihatnya dari sudut yang berbeda, bukan dari sisi teologi, melainkan dari matematika, astronomi, dan pemetaan bumi modern. Dengan bantuan citra satelit, simulasi geospasial dan teknologi seperti Google Earth, mereka mencoba menjawab satu pertanyaan sederhana, kenapa titik itu? Dan disinilah semuanya mulai terasa tidak biasa, karena setelah distribusi daratan bumi dianalisis dengan berbagai model matematis, beberapa hasil justru menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Wilayah sekitar Mekah muncul sebagai salah satu area yang sangat sentral terhadap penyebaran daratan berpenghuni di bumi. Bukan berarti Makkah adalah pusat fisik planet secara literal. Bukan itu maksudnya. Yang dibahas para peneliti adalah pusat geometris terhadap distribusi daratan dan aktivitas manusia. Dan semakin dipelajari, semakin sulit menganggapnya sekadar kebetulan biasa. Coba pikirkan, di bumi ini ada lebih dari 2 miliar Muslim. Mereka hidup di tempat yang sangat berbeda. Ada yang tinggal di kota bersalju, ada yang hidup di pulau terpencil, ada yang berada di tengah gurun dengan suhu ekstrim. Tapi 5 kali sehari, mereka melakukan satu gerakan yang sama. Mereka berhenti dari aktivitasnya, lalu menghadap ke satu titik yang sama di bumi, Ka'bah. Dan yang menarik, semua itu berlangsung tanpa sistem kontrol global. Tidak ada satelit yang setiap hari mengirim arah kiblat. Tidak ada menara komando dunia. Namun selama berabad-abad, manusia tetap bergerak menuju arah yang sama. Nah, rasa penasaran itulah yang sejak lama menarik perhatian para ilmuwan. Bahkan jauh sebelum era modern, ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni sudah menggunakan astronomi dan trigonometri untuk menghitung arah kiblat dengan tingkat akurasi luar biasa. Padahal saat itu belum ada GPS, belum ada komputer, belum ada citra satelit. Mereka menghitung posisi bintang, sudut matahari, dan kelengkungan bumi, hanya dengan pengamatan langit malam. Lalu teknologi berkembang. Manusia akhirnya mampu melihat bumi dari luar angkasa. Gunung, lautan, jalur benua, semuanya dipetakan dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan disinilah pertanyaan itu muncul kembali. Kalau bumi sekarang bisa dihitung secara digital, apakah ada sesuatu yang unik dari posisi Makkah secara geografis? Sebagian peneliti lalu mencoba menghitung apa yang disebut sebagai pusat distribusi daratan bumi. Bayangkan seluruh benua di planet ini memiliki berat, lalu semuanya ditarik menuju satu titik keseimbangan. Titik itulah yang coba dicari. Dan menariknya, beberapa simulasi modern menunjukkan bahwa kawasan sekitar Makkah berada sangat dekat dengan area keseimbangan tersebut. Tentu saja, ini bukan kesimpulan mutlak yang disepakati semua ilmuwan. Metode perhitungannya bisa berbeda-beda. Hasilnya pun dapat bergeser tergantung model bumi, distribusi populasi, hingga algoritma geospasial yang digunakan karena sains tidak bekerja dengan kalimat. Ini pasti. Sains biasanya berkata, berdasarkan model ini, hasilnya mengarah ke sini. Dan justru disitulah semuanya terasa menarik, karena teknologi modern yang lahir di era satelit dan superkomputer, perlahan justru mengarah ke titik yang selama ribuan tahun sudah dijadikan pusat orientasi spiritual manusia. Ka'bah. Di satu sisi ada bangunan kuno di tengah gurun Arab. Di sisi lain ada satelit modern yang mengorbit ribuan kilometer di atas bumi, dua dunia yang terasa sangat jauh. Tradisi kuno dan teknologi modern. Namun anehnya, keduanya perlahan menunjuk ke titik yang sama. Dan mungkin itulah bagian yang paling membuat manusia terdiam. Karena kadang, semakin jauh teknologi berkembang, semakin banyak hal lama yang justru terlihat kembali dengan cara yang berbeda.